Halo, selamat datang, selamat bergabung kembali bersama Bang Parwi kembali, masih membahas tentang timnas Indonesia dan sepak bola Indonesia kali ini. Dan saya akan membahas yang ini baru trending topik sekali, baru beberapa ini dan langsung trending topik, yaitu tentang Ahmad Dhani, ya, ketua dari grup band Dewa 19 yang dulu ya, dan seperti itu. Nah, ini sekarang menjadi anggota DPR ya, di komisi 3 kalau di komisi 10 kalau tidak salah ya. Oke, ini dia, ini ada usulan dan juga cakapan yang kurang begitu pantas ya menurut saya ya rekan-rekan semuanya yang diucapkan di sini, karena memang di sini sudah menyangkut melalui ras, dan kita tinggal di Indonesia ini tidak mengenal yang namanya ras, kulit hitam, kulit putih, maupun rambut pirang dan lain sebagainya, karena Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda semboyan saja kita tahu kan, ya, bahwa Bhinneka Tunggal Ika walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, ini dia. Dan berarti Indonesia ini di bangsa sebagai Pancasila ini tidak akan memandang yang namanya ras, kulit putih, kulit hitam, ataupun rambut putih, rambut hitam ya, atau rambut pirang, mata biru dan lain sebagainya, itu bule dan lain sebagainya. Yang penting sudah menjadi warga negara Indonesia, kita juga tidak pilih-pilih menerima warga kita ya, kita tidak pilih-pilih untuk wah ini karena ini kamu gini, tidak. Nah, seperti itu ya. Jadi itu dari pemulaannya untuk membahasnya. Oke, kalian yang diucapkan di sini untuk Ahmad Dhani sebagai anggota dari DPR RI Komisi 10 ya, dan di anggota DPR mengusulkan bahwa untuk mencetak pemain timnas ini yang hebat melalui perjodohan. Nah, ini melalui perjodohan, dan ini istilahnya kalau tentang perjodohan ini kayak zaman Siti Nurbaya ya, harus dijodoh-jodohkan pada hari ini, apalagi yang usianya sudah 40 tahun harus dijodoh-jodohkan. Dan di sini dan kata-kata dan caranya dan kata Pak Dhani kali ini yang membuka program perjodohan ini pemain naturalisasi di atas 40 tahun. Nah, katanya. Dan ini juga bisa juga menyinggung dengan di sini membuka program 40 tahun dan nanti ini akan dijodohkan dengan wanita Indonesia, karena di sini juga menyinggung tentang agama juga, karena dia itu maupun agama apapun boleh, tapi kan di Indonesia kan bisa, katanya bisa kalau satu lelaki ini bisa memperistri satu atau dua, bahkan lebih dari satu. Nah, seperti itu ya, lebih dari satu katanya Bang Dhani. Jadi di sini secara tidak langsung juga ada yang riskan juga, ini juga namanya bisa dibilang kalau mempunyai istri dari lebih dari satu itu juga bisa dikatakan dengan poligami. Apakah poligami ini di Indonesia ini dianjurkan? Tentu tidak, memang boleh, tapi kan tidak dianjurkan kalau untuk poligami karena akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik untuk poligami, apalagi juga seorang untuk kita bisa juga merugikan wanitanya juga kalau dengan dipoligami. Siapa sih yang mau dipoligami? Seorang wanita mana yang mau dipoligami? Tentunya cintanya cuma hanya satu seorang, itu rata-rata. Dan perempuan di sini juga jelas ya, banyak, dan menurut saya 80% perempuan tidak mau dipoligami, itu jelas-jelasnya. Nah, dan di sini Pak Ahmad Dhani di sini adalah mengusulkan bahwa untuk di sidang DPR saat pengambilan saat persetujuan pemain naturalisasi ini mengusulkan bahwa 40 tahun dengan perempuan jodohkan dengan perempuan Indonesia memang cukup oke, dibikin juga oke untuk memperbaiki, bisa dikatakan memperbaiki keturunan agar bisa menciptakan pemain-pemain ini, anggapannya kalau dijodohkan nanti punya anak. Nah, anaknya itu nanti dengan harapan anaknya bisa kelas Eropa juga ya, nanti kelas Eropa dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi nah seperti itu, dan nanti permainan juga seperti mereka. Nah, baru dibinang
menjadi timnas Indonesia. Nah, istilahnya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi ini dan naturalisasi tidak harus menjadi bisa apa misalnya pemain-pemain yang masih ini tapi juga di atas 40 tahun dan ini akan juga dan minta untuk perjodohan ini dianggarkan oleh pemerintah. Ini lucunya, perjodohan dianggarkan pemerintah. Nah, ini menurut saya lebih baik ya, menurut saya ya, dari sebelum mengusulkan ini alangkah baiknya menurut saya itu dicoba terlebih dahulu, kalau berhasil baru mengusulkan lah ya, seperti itu ya sarannya ya. Seperti itu ya. Oke, jadi di sini dicap selain seperti itu memang kurang pantas kata-katanya, di sini bisa juga dicap sebagai juga melecehkan kaum perempuan juga dengan Ahmad Dhani ini ya, karena ini juga dinilai melontarkan komentar yang rasis ya, menjadi melontarkan atau memberikan komentar yang rasis menurutnya ya, seperti itu ya. Dan PSSI seharusnya juga mengurangi pemain, katanya untuk Mas Dhani ini harus mengurangi pemain-pemain ini, harus dikurangi yang pemain-pemain bulenya yang seperti yang fokus mencari pemain-pemain kebangsaan Asia atau Afrika katanya. Nah, seperti itu, yang mungkin yang pemain-pemain yang rambut pirang dan lain itu dikurangi. Nah, ini karena di sini adalah menyinggung, kenapa di sini sudah menyinggung ras ya. Ini sangat-sangat rentan menjadi polemik juga, dan ini tidak sesuai dengan institut dari Bhinneka Tunggal Ika Indonesia, karena Indonesia ini dikenal walaupun beda-beda tetapi tetap satu juga, dan Indonesia tidak mengenal ras apapun itu, jenis kulit maupun rambut dan lain sebagainya ya. Itu dia ya. Dan di sini yang dikatakan oleh Ahmad Dhani sendiri, di sini menurut saya pribadi di sini lebih memilih keinginannya ini mengusulkan lebih mirip-mirip dengan pemain Indonesia, seperti di sini juga mengatakan langsung seperti pemain-pemain yang kebangsaan seperti Asia dan juga Afrika dan juga Korea, apalagi langsung menyebut Afrika, Korea dan Asia. Ini dikatakan ras-ras seperti ini, dan ini sangat kurang pantas menurut saya ya, karena ini menyebut ras, kok bisa dikatakan juga bisa menyebut merek lah intinya seperti itu. Dan ini sudah juga dalam kutipan rasnya juga bule, ini juga menyebut bahwa bule, orang luar disebut sebagai bule, ataupun yang disebut kalau kita pemain naturalisasi juga bisa disebut bule. Nah, itu yang juga karena sudah menjadi warga negara Indonesia itu berarti bukan bule menurut saya, karena itu kan memang sudah Indonesia tetap, karena ia juga punya, ingat, ia punya darah Indonesia, bukan 100% bule, bukan 100% luar negeri, tapi ia mempunyai darah keturunan Indonesia, berarti ini juga memang benar-benar anak Indonesia seperti itu ya. Memang ada keturunan dari luar negeri, dari keturunan rambut pirang ataupun kulit luar negeri, tentunya juga seperti itu, tentunya juga akan agak ada ya turunan juga, tapi ya juga mengalir darah Indonesia juga kan ya teman-teman ya. Di sini juga menyambut rambut pirang, mata biru, buat Indonesia kurang enak dilihat katanya, kurang enak dilihat katanya kalau rambut pirang apa itu mata biru, katanya kurang enak dilihat. Nah, kalau begini saya tanya, kenapa kalau kurang enak dilihat? Untuk zaman sekarang banyak-banyak anak muda ya, anak-anak muda Indonesia enggak, ini anak-anak muda lokal Indonesia juga ini memakai ataupun juga apa memberi cat warna pirang. Nah, banyak kan, bahkan saya sendiri nih ya teman-teman ya, dan ini kan agak-agak kecoklatan juga, agak-agak pirang ya. Nah, banyak sekali anak-anak kita juga mengecat rambutnya rambut pirang ya. Ini katanya ini kan apa tutur dari Pak Ahmad Dhani, ini kan rambut pirang tidak enak dilihat. Nah, seperti tidak enak dilihat, tapi nyatanya banyak sekali anak-anak muda sekarang di Indonesia, dan juga bahkan juga anak muda, bukan orang-orang tua juga, ini juga rambutnya dicat pirang. Nah, dan juga untuk apa mata biru. Nah, ini mata biru. Nah, ini kan juga banyak juga anak-anak muda juga bukan anak muda saja, dan banyak sih warga negara Indonesia juga yang memakai softland. Nah, memakai softland mata, dan untuk memakai softland yang warna biru dan juga warna coklat, ini kan juga identik dengan luar negeri juga kan. Nah, tapi kenapa itu kan juga apa hal itu
Berarti kalau misalnya kalau mata biru atau seperti itu tidak enak dilihat, berarti orang yang memakai softframe dengan mata biru, softframe biru dan lain sebagainya kan juga tidak enak dilihat. Nah, bagaimana teman-teman menurut rekan-rekan semuanya, tanggapan rekan-rekan? Tolong ditulis di kolom komentar. Ini sangat-sangat riskan sekali dan sangat-sangat apa ya, komentar ini apalagi disampaikan oleh anggota DPR RI ya. Di sini kurang begitu pantas, kurang etis, dan itu disampaikan pada forum yang serius, karena pemberi kewarganegaraan ini adalah salah satu rapat juga serius, tidak lelucon, dan di situ tentunya yang ditangkap itu, dan di situ tidak apa tempat untuk bercanda. Nah, seperti rapat itu tidak tempat untuk bercanda. Jadi ini salah tempat untuk saat mengutarakan hal itu. Dan di sini untuk mencari bola juga kreatif seperti Korea dan lain sebagainya. Di sini juga apa, dan sempat banyak sekali yang tertawa, bahkan Pak Erick Thohir disebut juga tertawa melihat usulan ini ya. Nah, seperti itu. Karena di sini yang saya riskan sendiri, dia ini menyinggung soal ras, soal kulit putih ya, kulit hitam. Ini berarti ini membeda-bedakan kulit putih, kulit hitam, rambut pirang, mata biru. Ini jelas membeda-bedakan antar ras satu dan lain, antar individu seseorang, dan ini jelas tidak sesuai dengan undang-undang yang kita anut di Indonesia, yaitu adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya wal Bhinneka Tunggal Ika, yang bunyinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu Indonesia. Berarti kalau ini katanya kulit apa bule ataupun rambut pirang, mata biru tidak enak dilihat, berarti ini adalah salah satu ungkapan sebagai membeda-bedakan. Padahal di Indonesia ini tidak ada istilahnya membeda-bedakan hal seperti itu. Dan Indonesia ini menerima siapapun yang memang benar-benar mau membela timnas Indonesia, yang mau membela Indonesia, tapi yang kuncinya adalah Indonesia ini bukan karena harus kulit putih, harus kulit hitam, harus rambut pirang, harus apa mata biru, harus mata hitam saja, harus itu tidak. Tapi tetap jiwanya kita itu jiwa nasionalis, jiwa Indonesia, berpegang teguh pada Undang-Undang 45 dan berjiwanya jiwa nasionalis. Yang dipentingkan bukan rambut pirang dan sebagainya untuk Indonesia ini, tapi jiwa nasionalismenya yang dipentingkan oleh pemerintah Indonesia dan dipentingkan oleh negara Indonesia. Negara Indonesia tidak butuh hal seperti itu, tidak butuh yang harus gini, tidak. Tapi yang dibutuhkan Indonesia adalah nasionalisme kepada negara Indonesia. Siapapun itu yang menjadi warga negara Indonesia, yang penting adalah nasionalisme kepada Indonesia dan berpegang teguh kepada Indonesia di Undang-Undang 1945 dan pendiriannya teguh ya, untuk membela Indonesia. Apapun itu, di bidang apapun, penting nasionalismenya itu yang penting. Dan memang benar-benar niat untuk membela Indonesia di segi apapun. Itu dia nasionalismenya yang dipentingkan oleh Indonesia. Karena Indonesia bisa merdeka untuk saat ini itu bukan karena rambut pirang atau bukan karena memang harus kulit kita putih ataupun apa itu, tidak, tapi karena nasionalisme. Sejak awal Indonesia berdiri ini saya tegaskan, Indonesia berdiri ini bukan karena itu semua, bukan karena itu, tapi karena Indonesia ini berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu dia. Indonesia tidak memandang hal itu. Jadi itu menurut saya tidak sesuai dengan yang kita anut, Undang-Undang Dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semua warga Indonesia, apapun kulitnya, apapun itu jenisnya, apapun itu rasnya, memiliki hak yang sama, tidak memilih-milih. Dan Indonesia tidak memilih-milih warganya harus kulit ini, kulit A, kulit B, kulit C, mata A, mata B, mata C, rambut pirang dan lain sebagainya, tidak. Tapi yang penting nasionalis, mempunyai jiwa nasionalis, dan saat dipanggil negara membutuhkan, ia bertekad dan mau membela Indonesia.
itu ya. Bagaimana rekan-rekan semuanya, teman-temanku semuanya, apakah cocok dengan pembahasan saya kali ini? Bagaimana menurut Anda tentang celoteh ataupun tentang usulan dari Ahmad Dhani tadi? Silahkan tulis di kolom komentar, dan terima kasih yang sudah like dan subscribe channel ini, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat dan salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih, salam sepak bola dan jaga kesehatan terus, dan salam nasionalisme.